Bab 25. Memilih hadiah. Setibanya di dalam ruang kantor milik Pak Hendy, karena Kenzo tak ingin berlama-lama berada di tempat tersebut, dirinya pun langsung membicarakan tentang harga gioknya dengan Pak Ari. Setelah aku periksa dan menimbang beratnya, untuk giok kaisar hijaunya aku berani menawarnya di harga 6,5 miliar dan untuk giok kaisar ungunya, karena ukuran lebih besar serta lebih susah didapatkan maka sesuai harga pasarannya, aku menawarnya 8,5 miliar jadi total untuk kedua giok ini adalah 15 miliar. Bagaimana menurutmu nak? Apakah kamu setuju dengan harga yang aku tawarkan? Ucap Pak Ari setelah selesai memeriksa giok milik Kenzo. Saya tak keberatan dengan harga yang Anda tawarkan Pak Ali dan silakan Anda selesaikan proses pembeliannya. Balas Kenzo. Bila sudah sepakat dengan harganya, maka aku akan membuatkan kontrak jual belinya. Sahut Pak Hendy yang bergegas menyiapkan kontrak pembeliannya. Kamu hebat sekali, Ken. Hanya dalam hitungan waktu beberapa jam saja kamu sudah mampu menghasilkan puluhan miliar. Kalau soal ini jujur saja aku sangat iri padamu, dan tolong ajarkan aku cara untuk menilai batu mentah yang terdapat giok bagus di dalamnya. Ucap Ambre setelah kepergian Pak Hendy. Aku juga masih butuh banyak belajar serta masih kurang pengalamannya. Jadi untuk apa kamu ingin belajar dariku? Tadi itu murni karena kebetulan serta keberuntunganku yang masih sangat bagus. Jadi aku bisa menemukan pola di permukaan kulitnya yang sangat mirip dengan batu mentah kemarin. Balas Kenzo yang mencoba meyakinkan semua orang. Haham, itu bisa saja terjadi karena pola air di permukaan batu mentahnya juga sangat mempengaruhi ada tidaknya giok di dalamnya serta seperti apa kualitas gioknya. Namun ke semua itu kembali lagi pada faktor keberuntungan dari tiap-tiap pemainnya. Bila cukup beruntung dan benar tebakannya bisa saja giok yang dihasilkannya akan sama atau lebih bagus dari giok yang sebelumnya pernah didapatkan pemain tersebut. Sahut Pak Ari yang ikut menjelaskan. Lalu setelah ini apa rencanamu lagi, Ken? Apakah kamu masih ingin mencoba berjudi batu mentah lagi? Tanya Adelia. Aku sudah tak ingin bermain lagi untuk hari ini, karena jumlah kemenangan ini sudah lebih dari cukup. Setelah ini aku ingin pergi membelikan hadiah untuk temanku Lily serta ponakanku yang cantik ini. Jawab Kenzo. Maaf sebelumnya nak. Kalau boleh tahu hadiah seperti apa yang ingin kamu cari? Siapa tahu aku bisa membantumu mendapatkannya. Sahut Pak Ari. Oh ya, apakah di toko perhiasan Anda memiliki koleksi perhiasan terbaru? Serta untuk anak kecil juga Pak Ari? Balas Kenzo yang langsung terfikirkan ingin membelikan hadiah perhiasan untuk Lily serta anaknya. Tentu saja ada nak. Bila kamu ingin mencari atau membuat perhiasan maka datang saja langsung ke tokoku. Kupastikan ada banyak koleksi terbaru serta cukup lengkap di sana. Jawab Pak Ari. Benar itu Ken. Kamu bisa cari perhiasannya di sana saja karena toko perhiasan milik Pak Ari termasuk salah satu toko perhiasan terbesar yang memiliki beberapa cabang di kota ini. Sahut Adelia yang ikut mengomentari. Setelah menyelesaikan transaksi gioknya, kita akan pergi ke sana untuk mencari hadiah untuk temanku Lily serta keponakanku. Balas Kenzo. Mendengar dirinya ingin diberikan hadiah perhiasan oleh Kenzo, Lily pun langsung sangat senang dan tak lupa langsung berterima kasih. Beberapa saat menunggu setelah menyelesaikan kontrak jual beli serta pembayaran gioknya, mereka semua pun langsung bergegas pergi ke toko perhiasan milik Pak Ari. Selamat datang di toko perhiasan milik saya nak Kenzo, Nona Adelia serta yang lainnya. Mari silahkan kita langsung melihat-lihat koleksi perhiasan saya dulu. Ucap Pak Ari setibanya di dalam tokonya. Dengan meminta beberapa karyawannya untuk membantu Kenzo serta yang lainnya memilih perhiasan. Tak lupa Pak Ari juga menyiapkan ruangan untuk menjamu mereka. Kenapa kamu hanya diam saja? Apakah kamu tak ingin memilih juga perhiasan yang kamu sukai? Karena hari ini cukup banyak yang kudapatkan. Maka izinkan aku memberikan hadiah untukmu juga. Ucap Kenzo yang melihat Adelia sedari tadi hanya membantu Lily memilih perhiasan. Haham, kalau begitu tolong kamu pilihkan satu saja yang bagus untukku. Apapun yang kamu berikan aku pasti akan sangat menyukainya. Balas Adelia. Baiklah,
Aku akan mencarikan hadiah yang bagus untukmu. Jawab Kenjo. Setelah beberapa saat mencari karena tak ada perhiasan yang membuat Kenjo tertarik untuk dijadikan hadiah. Dirinya pun langsung mencoba mencarinya di dalam toko online. Sangat bagus sekali satu set perhiasan ini. Tapi sayang harganya sangat mahal sekali dan poin kebaikanku tak cukup untuk membelinya. Gumam Kenjo dalam hati. Karena diskon pembelian telah diambil oleh Tuan untuk membeli rumah, maka harga satu poin kebaikan nilainya kembali normal yaitu sebesar 10 juta. Untuk pembelian di toko online, bila poin Tuan tidak mencukupi, maka bisa dipotong langsung dari uang yang tuan rumah miliki di bank. Jawab sistem AI menjelaskan. Jadi kalau di toko online harganya 350 poin kebaikan berarti harga normalnya sebesar 3,5 miliar dong sistem. Mahal sekali satu set perhiasan ini. Gumam Kenjo dalam hati. Itu karena perhiasan yang tuan pilih terbuat dari batu berlian merah yang sangat langka dan untuk harga yang ditawarkan oleh sistem di dalam toko online adalah harga paling murah tuan dan bila tuan masih menginginkan diskon, maka tuan rumah bisa mengambil diskon harian sebesar 10% yang hanya diberi kesempatan 1 kali setiap harinya atau diskon mingguan yang hanya diberikan 3 kali setiap minggunya sebesar 50%. Jawab sistem AI yang langsung membuat Kenjo bersemangat. Pantas saja harganya sangat mahal. Kalau begitu saya akan ambil satu set perhiasannya sistem dan juga diskon mingguannya. Tapi tolong letakkan langsung satu set perhiasannya di dalam mobilku agar tidak tiba-tiba muncul di sini. Balas Kenjo yang tanpa ragu lagi langsung membelinya. Pembelian berhasil dan pembayarannya akan langsung dipotong langsung dari tabungan Anda sebesar 1,75 miliar. Perhiasan sudah ditempatkan langsung di dalam mobil Anda, Tuan. Jawab sistem AI. Bagaimana, apakah kamu sudah menentukan pilihanmu? Tanya Kenjo setibanya di tempat Lily berada. Sudah, yang ini saja dan ini untuk Sophie. Jawab Lily. Aku sudah menyarankannya untuk memilih satu set perhiasan yang itu. Namun Lily menolaknya karena gak enak sebab harganya 300 jutaan. Ucap Adelia yang ikut mengomentari. Kamu tak perlu sungkan padaku. Aku sengaja mengajakmu ke sini agar bisa memilih sendiri perhiasan yang kamu sukai. Aku juga sangat setuju dengan satu set perhiasan pilihan Laya. Jadi menurutku lebih bagus yang itu saja. Balas Kenzo yang langsung meminta karyawan toko Pak Ari membungkus perhiasan pilihan Adelia. Terima kasih banyak kawan untuk semua kebaikanmu pada keluarga kecilku. Aku tak tahu bagaimana bisa aku membalas semua kebaikanmu ini. Sahut Ambres. Sudahlah, tak perlu sungkan padaku. Sebaiknya kamu coba cek ponselmu dulu apakah sudah ada notifikasi dari bank atau belum. Balas Kenzo yang langsung membuat Ambres serta Lily bingung. Hah? Benarkah hitungan nolku? Apakah benar kamu mengirimkan 2 miliar padaku? Teriak Ambres. Tak perlu teriak seperti itu juga. Sudahlah, disimpan saja untuk modal usahamu dan jangan berjudi batu mentah lagi tanpa aku yang mengajak. Jawab Kenjo. Siap, bos. Sekali lagi terima kasih banyak kawan. Aku tak akan berjudi batu mentah lagi bila tanpa kamu yang mengajakku. Balas Ambres. Aku juga ingin ucapkan terima kasih padamu, Ken, untuk semua kebaikanmu pada kami. Entahlah bagaimana kami bisa membalas semua kebaikanmu ini. Sahut Lily. Cukup dengan jaga serta rawat ponakanku yang cantik ini dengan baik dan tak perlu sungkan seperti ini padaku. Balas Kenjo. Kalau aku, apakah kamu sudah memutuskan perhiasan apa yang cocok untukku? Ucap Adelia. Tentu saja sudah. Tapi nanti akan kuberikan setibanya di tempat parkir karena hadiah spesial untukmu sudah kusiapkan di dalam mobilku. Balas Kenjo. Kalau begitu kita langsung pulang saja setelah ini. Aku sudah tak sabar ingin melihat hadiah spesial seperti apa yang sudah kamu siapkan untukku. Ucap Adelia. Maaf Nona Adelia serta yang lainnya. Saya telah menyiapkan jamuan sederhana untuk Anda semua sebagai ucapan terima kasih. Jadi saya mohon waktunya sebentar untuk semuanya bersedia menerima niat baik saya ini. Sahut Pak Ari yang langsung menyelah. Bagaimana Ken? Apakah kamu bersedia menerimanya?
Kalau aku sih ikut kamu saja, ucap Adelia. Baiklah Pak Ali, tolong tunjukkan jalannya, balas Kenzo. Oh mari nak Kenzo, Nona Adelia serta semuanya mari silahkan lewat sini, jawab Pak Ari yang semakin dibuat penasaran dengan hubungan di antara Kenzo serta Adelia. Bab 26. Keterkejutan Ambrose dan Lily. Setelah beberapa saat menikmati jamuan makan yang telah disiapkan oleh Pak Ari, Kenzo serta yang lainnya pun langsung pamit dan bergegas pergi ke tempat parkir karena mereka sudah tak sabar ingin segera melihat rumah baru milik Kenzo. Bila kamu tak keberatan, bolehkah aku ikut di mobilmu, Ken? Tanya Adelia ketika hampir tiba di tempat parkir. Tentu saja aku tak keberatan, tapi bukannya kamu datang ke sini membawa mobil sendiri? Balas Kenzo. Mobilku sudah kuminta sopir untuk mengambilnya tadi saat kita sedang berada di toko milik Pak Ari karena aku ingin sekali mencoba mobil barumu, jawab Adelia yang kembali membuat Kenzo penasaran. Di mana kamu memarkirkan mobilmu, Ken? Sahut Ambrose yang langsung menyela ketika baru saja tiba di tempat parkir mobilnya. Ini mobilku yang kebetulan tepat terparkir di sebelah mobilmu, jawab Kenzo yang langsung membuka kunci keamanan mobilnya. Melihat hal itu, Ambrose serta Lily seketika saja langsung dibuat terkejut hingga menganga mulut mereka berkedua. Bah, bagaimana bisa kamu yang memiliki mobil termewah ini, yang hanya ada 4 unit saja di dunia? Sebenarnya siapakah dirimu? Karena tak mungkin orang biasa mampu memiliki mobil ini, tanya Lily. Aku bukan siapa-siapa, hanya orang biasa yang paling beruntung di dunia ini. Sudahlah, tak perlu dibahas soal ini dulu. Sebaiknya kita segera saja pergi ke rumahku karena hari sudah semakin sore, jawab Kenzo yang langsung mengalihkan pembicaraan dan segera membuka pintu mobilnya. Kotak perhiasan milik siapa ini, Ken? Tanya Adelia ketika akan duduk ke dalam mobil Kenzo. Itu hadiah yang sudah kupersiapkan untukmu dan sebenarnya ingin kuberikan nanti setibanya di rumahku sebagai kejutan. Tapi sudahlah, sekarang cobalah dilihat dulu. Apakah kamu menyukai hadiahnya atau tidak? Jawab Kenzo. Tanpa menaruh curiga kapan Kenzo menyiapkan hadiah untuknya, Adelia pun langsung membuka kotak hadiahnya dan kembali dirinya dibuat penasaran serta terkejut karena perhiasan hadiah dari Kenzo adalah perhiasan yang sedang dirinya inginkan. Bagaimana kamu bisa mendapatkan perhiasan keluaran terbatas ini, Ken? Sudahlah. Seharusnya aku tak terkejut serta penasaran hanya masalah perhiasan seperti ini saja. Jangankan perhiasan yang hanya dibuat sebanyak 25 saja oleh perusahaan perhiasan dunia catis, bahkan mobil yang hanya ada 4 unit saja di dunia kamu mampu memilikinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku sangat suka dengan kejutan hadiah darimu ini, ucap Adelia yang langsung mengenakan satu set perhiasan pemberian dari Kenzo. Apakah aku diizinkan untuk membantumu mengenakan kalungnya? Kulihat kamu kesulitan mengenakannya, balas Kenzo. Tentu. Tolong bantu aku mengenakannya, jawab Adelia yang langsung menyerahkan kalungnya dan duduk membelakangi Kenzo. Di sisi lain, Ambrose serta Lily yang sedang menunggu Kenzo mulai mengemudikan mobilnya, mulai berpikir yang tidak-tidak karena sudah cukup lama mereka menunggu. Kenapa anak ini tak segera jalan? Sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan berdua di dalam sana? Ucap Ambrose. Apalagi yang akan dilakukan oleh sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta di dalam mobil, selain mengungkapkan perasaannya lebih dulu. Kayak kamu tak pernah begitu saja dulu. Bahkan kamu sering marah bila aku tak mau, balas Lily. Apa kamu yakin hubungan Kenzo dan Nona Adelia adalah sepasang kekasih? Bukan hanya sekedar teman saja? Tanya Ambrose. Nona Adelia tidak seperti wanita pada umumnya yang mudah untuk didekati oleh laki-laki walaupun mereka memiliki kekayaan berlimpah. Tadi kamu juga melihatnya sendiri bukan? Kalau Nona Adelia berinisiatif menggandeng lengan Kenzo, ucap Lily mencoba menjelaskan tebakannya. Hanya begitu saja bukan berarti mereka sudah menjadi sepasang kekasih bukan? Mungkin saja Nona Adelia menganggap Kenzo hanya sekedar sosok kakak baginya, balas Ambrose.
Tak ada persahabatan ataupun persaudaraan yang tulus antara laki-laki serta wanita yang bukan saudara kandungnya sendiri. Apalagi dengan orang yang baru dikenalnya, serta seumuran dan utamanya sama-sama masih belum memiliki pasangan. Pastinya salah satu di antara mereka mengharapkan hubungan itu lebih dari hanya sekedar teman ataupun saudara. Jawab Lily. Benar juga ya. Seperti aku dulu yang berharap lebih, padahal awalnya kamu hanya menganggapku sebagai teman biasa. Kalau begitu Kenjo sangat beruntung sekali bisa mendapatkan cinta dari seorang tuan putri. Balas Ambrose. Sudahlah, tak perlu dibahas lagi soal mereka. Kita cukup ikut senang serta mendoakan kebahagiaan mereka saja. Ayo segera saja kita juga jalan. Lihatlah Kenjo sudah mulai mengemudikan mobilnya. Jawab Lily. Beberapa saat berkendara setelah melewati pos penjagaan di pintu gerbang kawasan Villa Grand Paramount. Kembali Ambrose serta Lily dibuat terkejut karena mereka sangat mengetahui harga rumah di kawasan villa elit tersebut. Di sini bukankah kawasan villa elit yang sangat terkenal memiliki satu rumah super mewah yang harganya selangit itu, bukan? Ucap Ambrose yang terus berkendara mengikuti di belakang mobil Kenjo. Iya, kamu benar sekali sayang. Di kompleks villa inilah tempat rumah termewah sekaligus salah satu rumah yang termahal di negara ini berada. Apakah Kenjo benar membeli rumah di sini, ataukah kita akan diajak ke rumah Nona Adelia lebih dulu? Balas Lily. Entahlah, kita akan tahu setibanya di sana nanti. Jawab Ambrose yang langsung membayangkan memiliki salah satu rumah di kawasan kompleks Villa Grand Paramount. Di dalam mobilnya, Kenjo yang baru mengetahui kalau Villa Grand Paramount adalah salah satu perumahan elit milik keluarga Hartono, langsung mengerti dari mana Adelia bisa memiliki nomor teleponnya serta mengetahui di mana rumahnya berada. Haham, pantas saja kamu mengetahui kalau aku baru saja membeli rumah baru. Ternyata karena kawasan villa elit ini milik keluarga Hartono. Ucap Kenjo. Apa kamu memang sengaja ingin menyembunyikannya dariku? Apakah kamu ingin menghindar dariku hingga nomor teleponmu pun aku harus berusaha mencarinya sendiri? Balas Adelia. Bukan sengaja ingin menyembunyikan, apalagi sampai menghindarimu. Hanya saja aku butuh sedikit waktu untuk membuktikan padamu serta keluargamu kalau aku mampu berusaha sendiri. Jawab Kenjo. Apakah ini kamu lakukan karena masih tersinggung dengan ucapan ibuku waktu itu? Tanya Adelia. Soal itu sebaiknya tak perlu dibahas lagi, karena aku sudah melupakannya. Sekarang aku pun juga sudah berubah. Tak lagi seorang pemulung miskin yang hanya lulusan SMP saja. Jawab Kenjo. Mendengar ucapan Kenjo, Adelia pun langsung mengerti alasan Kenjo tak menghubunginya waktu itu dan terkesan menghindar darinya. Ayo kita turun. Seharusnya kamu sudah tahu bukan kalau akulah yang membeli villa nomor 1 di tempat ini. Ucap Kenzo setibanya di halaman rumahnya. Di sisi lain Ambrose serta Lily pun langsung dibuat terpukau saat melihat keindahan serta kemewahan rumah milik Kenzo. Ini bukankah villa nomor 1 yang sering dibicarakan oleh banyak orang itu, bukan serta salah satu yang termewah di negara ini? Ucap Ambrose setelah tiba di halaman rumah Kenzo. Kamu benar sekali sayang. Inilah villa itu. Tapi siapakah pemiliknya dan kenapa kita diajak datang ke sini? Milik Nona Adelia kah rumah ini? Apa kita ke sini untuk bertamu dulu di rumah kenalan Nona Adelia, atau jangan-jangan inilah rumah baru milik Kenjo? Balas Lily yang semakin dibuat penasaran dengan banyaknya pertanyaan tentang sosok Kenjo. Kita segera turun saja untuk mencari tahu. Semoga saja bukan milik Kenjo, karena aku pastinya sungguh akan dibuat iri 7 turunan serta 7 tanjakan olehnya. Ucap Ambrose yang segera keluar dari dalam mobilnya. Baru saja Ambrose serta Lily akan bertanya dengan Kenjo tentang siapa pemilik dari rumah yang sekarang mereka kunjungi. Tiba-tiba saja beberapa pelayan keluar dari dalam rumah dan langsung menyapa Kenjo dengan sebutan tuan. Bah, bagaimana mungkin salah satu villa termewah serta termahal di negara ini bisa menjadi milikmu? Ini kamu bercanda dengan kami, bukan? Ucap Ambrose yang nampak sekali pucat di wajahnya karena sangat terkejut. Ini memang rumahku. Ada apa denganmu? Kenapa kamu sampai terkejut sampai seperti itu? Balas Kenjo. Aku menyerah dan aku sungguh-sungguh iri 7 turunan serta 7 tanjakan padamu.
Tolong jangan ada lagi kejutan lainnya lagi karena aku tak ingin mati konyol. Bila sampai jantungku meledak karena sedari tadi aku terus saja kamu buat terkejut. Ucap Ambrose yang langsung terlihat lemas. Lebay banget kamu ini. Hanya begini saja sudah membuatmu jantungan. Ayo kita sebaiknya masuk dulu ke dalam rumah. Balas Kenjo yang langsung memimpin berjalan masuk ke dalam rumahnya.